Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Ulandari. Saya perwakilan dari kelompok 5 Bahasa Indonesia Bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Ulandari dengan NPM 221010822065. Selanjutnya ada Wulan Puspitasari dengan NPM 221010822052. Selanjutnya, ada Nadiratul Ulya dengan NPM 221010822041. Selanjutnya, ada Meryl Arbela Sari dengan NPM 221010822049. Selanjutnya, ada Lailia Nisfi Sya'bana dengan NPM 221010822061. Selanjutnya, ada Umi Ratna Zulianti dengan NPM 221010822073. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Pengertian karangan dan karangan ilmiah. Pada hakikatnya, karangan adalah penjabaran suatu pikiran secara resmi dan teratur tentang suatu topik dengan mengindahkan prinsip komposisi dan konvensi. Pernaskahan wacana ilmiah adalah karangan yang berisi argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis. Suatu karangan akan disebut ilmiah apabila karangan atau tulisan itu merupakan laporan dan analisis dari suatu hasil penelitian, walau bagaimanapun sederhananya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya adalah ciri-ciri karangan ilmiah yang membedakan dengan karangan non-ilmiah. Selain itu harus diteliti antara lain faktual objektif adalah tersusun secara sistematis. 2. Menggunakan metode ilmiah yang berlaku umum, bersifat universal dan ditulis dengan ragam bahasa ilmiah. Topik dan judul karangan. Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Apapun judul karangan itu harus terperinci atau menjabarkan dari topik. Jika dibandingkan dengan topik, judul lebih spesifik dan telah menyiratkan permasalahan atau variasi yang akan dibahas. Tema dan tesis. Tema berarti pokok pemikiran, ide, gagasan, terutama yang akan dituangkan oleh penulis dalam ketanganannya. Tema adalah suatu yang melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karangannya, sedangkan tesis adalah pernyataan singkat tentang maksud dan tujuan penulis. Oleh karena itu, tesis sering disebut pengungkapan maksud. Saya akan melanjutkan membacakan materinya, metode penulisan karangan ilmiah. Prosedur mengarang kegiatan menulis karya ilmiah harus mengikuti beberapa prosedur. 1. Memilih atau menetapkan topik. 2. Mengidentifikasikan masalah. 3. Merumuskan tema, tujuan, tesis, atau hipotesis. 4. Menyusun kerangka atau outline. 5. Mengumpulkan data dan bahan rujukan atau referensi. 6. Melakukan penulisan awal atau drafting. 7. Melakukan penyuntingan atau editing. 8. Melakukan penulisan final. Sistematika karangan ilmiah, pada dasarnya isi karangan secara umum dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi atau uraian, 3. Penutup. Adapun beberapa karakteristik sistematika karangan ilmiah, diantaranya seperti 1. Logis, 2. Data yang jelas, 3. Objektif, 4. Sistematis, 5. Pembahasannya, 6. Menggunakan bahasa yang baku, 7. Dapat diuji kebenarannya. 1. Logis merupakan proses berpikir yang rasional dengan logika dapat diambil kesimpulan. Berpikir logis artinya kemampuan untuk menarik kesimpulan yang benar menurut aturan logis dan dapat membuktikan kesimpulan tersebut berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang sudah diketahui. 2. Data yang jelas. Data
Data yang dilaksanakan dalam penulisan karya ilmiah harus data yang jelas, yakni mengacu pada hasil penelitian. Misal meneliti sebuah zat A, ketika dilakukan suatu penelitian dengan penambahan zat B, akan membentuk reaksi apa saja. Reaksi ini kemudian disampaikan dalam karya ilmiah tanpa dikurangi maupun ditambahkan. 3. Objektif. Sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, tanpa kemungkinan dan keinginan untuk menggunakan subjektif, bagaimana yang diinginkan oleh peneliti maupun pihak terkait dalam penelitian tersebut. 4. Sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat tidak sistematis, ketentuannya sudah jelas dan masih dipertahankan sampai sekarang. Misalnya struktur penulisan dimulai dengan pendahuluan, pembahasan isi karya ilmiah, dan terakhir adalah kesimpulan. 5. Pembahasannya. Pembahasan dalam karya ilmiah juga harus sesuai, yakni sesuai dengan hasil penelitian dan bisa dibuktikan. Selain itu, pembahasannya juga harus menyeluruh sehingga tidak ada yang tertinggal dan dapat menyebabkan persepsi yang salah. 6. Dapat diuji kebenarannya. Isi dalam penulisan karya ilmiah memang wajib dapat diuji kebenarannya sehingga sesuai dengan poin sebelumnya yang harus logis dan objektif. Sebab hal ini membantu memberikan data yang valid dan tidak direkayasa. Tujuan sistematika karangan ilmiah. Adapun beberapa tujuan dari karya tulis ilmiah yaitu: yang pertama, ditulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, ditulis untuk menambah pengetahuan dengan permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, ditulis untuk melatih seseorang untuk menulis karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Yang ketiga, ditulis untuk melatih kemampuan berpikir sang penulis. Yang kelima, ditulis untuk tujuan tertentu. Sistematika penulisan harusnya bersifat empiris atas ide yang dibuat atau dibahas dengan menyelesaikan suatu situasi yang dianggap sebagai rumusan masalah. Adapun beberapa contoh dari penulisan sistematis. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Penulisan ini yang termuat dalam sistematika KTI dibuat untuk mempermudah pembaca agar lebih mudah mengetahui jalannya laporan penelitian yang sedang dibahas. Yang kedua, makalah merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh siswa atau mahasiswa untuk menyelesaikan tugas dari guru atau dosen. Dalam penulisan ini terdapat sistematika agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, skripsi, yaitu bagian terpenting dalam karya tulis ilmiah untuk mencantumkan sistematika penulisan. Yang keempat, proposal penelitian. Pada hakikatnya merupakan pengajuan riset yang akan dikembangkan oleh si peneliti. Yang kelima, tugas akhir. Sebagai contoh, mahasiswa D3 atau siswa SMA, SMK atau MA yang harus menyelesaikan tugas akhir untuk menyelesaikan studinya. Yang keenam, laporan penelitian atau PKL yang merupakan tujuan terakhir atau contoh terakhir dari karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu judul. Judul ialah nama suatu makalah. Judul dapat ditulis paling akhir. Judul merupakan abstraksi tertinggi, mengandung sedikit kata tetapi menjelaskan isi artikel. Yang kedua yaitu penulis. Penulis bertanggung jawab pada isi artikel. Penulis bisa lebih dari satu orang. Setiap hasil penelitian yang terlibat dalam pelaksanaannya. Misal, pembimbing harus mengetahui hasil penelitian yang akan dipublikasikan jika lulusan program studi akan mempublikasikan. Urutan nama penulis dibicarakan dalam tim. Yang ketiga, abstrak. Ulasan singkat yang menjelaskan seluruh isi tulisan, terdiri dari latar belakang, pendekatan atau metode, hasil, dan kesimpulan penting. Dapat dibaca secara mandiri. Satu paragraf umumnya maksimum 200 kata tujuan abstrak. Menyediakan informasi kepada pembaca untuk mengambil keputusan apakah dia perlu membaca atau tidak keseluruhan isi artikel.
Yang keempat yaitu pendahuluan, undangan pada pembaca untuk menginvestasikan waktu membaca makalah. Batasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kajian yang sedang dilakukan dan kontribusi yang dihasilkan. Pendahuluan memuat latar belakang, mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti. Yang kelima yaitu bahan dan metode. Uraian terperinci sehingga keberulangannya dapat dijamin. Segala sesuatu yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis, yaitu eksperimen, pengembangan sampel statistik, kuesioner, dan survei. Metode yang telah dipublikasikan ditulis sumbernya, jika ada modifikasi dijelaskan. Kegiatan ditulis sesuai urutan pengoperasian dengan kalimat pasif. Bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan analisis, sampai diperoleh hasil terolah diuraikan secara terperinci. Hasil riset, terdapat ringkasan data dari eksperimen tanpa mendiskusikan implikasinya. Tabel, grafik, foto harus memiliki penjelasan di teks. Pilih bentuk yang paling informatif bagi pembaca. Dalam tabel, tidak dipublikasikan di gambar atau grafik, dan sebaliknya. Gambar dan tabel harus dinomor secara terpisah. Setiap gambar dan tabel harus memiliki judul atau penjelasan. Sedangkan pada bagian pembahasan, tidak selalu merupakan pernyataan ulang dari bagian hasil. Harus memuat interpretasi dari data, mengaitkan dengan teori dan pemahaman yang ada sampai sekarang, menjelaskan logika yang memungkinkan Anda untuk menerima atau menolak hipotesis awal Anda, menjelaskan apa arti dari hasil yang Anda peroleh dan mengapa berbeda dengan hasil yang lain. Hasil dan pembahasan bisa dijadikan satu. Kemudian pada bagian simpulan merupakan pengertian hipotesis Anda. Ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa Anda telah mempublikasikan hipotesis Anda dan mengetahui kelebihan dan kekurangan metode Anda. Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Seperti contoh, Kurniawan, 2020, buku Pemikiran Pendidik, Yogyakarta, 2, penerbit Depublis,